Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Irfan di channel Mas Irfan. Bagaimana teman-teman puasa hari keempat di bulan suci Ramadan ini? Apakah teman-teman masih kuat, masih semangat, atau sudah lemes? Sekarang masih agak pagi ya, masih agak pagi teman-teman, kan masih kurang berapa jam lah, sebentar cuman, hanya kita kan berpuasa kurang lebih 14 jam lah teman-teman ya. Nah, tadi sudah saya itu video awal tadi belanja saya teman-teman hari ini. Jadi dari daging ayam, kemudian tempe, bumbu. Kalau telur masih ada karena kemarin belinya, dan juga tahu juga masih ada teman-teman. Nanti bisa disimak cara masak saya, itu versi saya, karena memang setiap harinya saya begitu masaknya teman-teman. Jadi saya tidak ada hitung-hitungan berapa gram protein, hitung-hitungan berapa kalori, tidak. Pokoknya saya sesuai lidah, masakan istri dan juga anak saya suka ya. Nanti bisa disimak teman-teman. Jadi saya belanjanya daging ayam itu tadi daging paha teman-teman. Harganya 17.000. Saya beli setengah kilo. Sekarang 1 kilo 34. Jadi paha. Kenapa kok paha? Biasanya kan lebih bagus dada, karena kesukaan anak saya. Jadi saya mengikuti teman-teman. Tidak mutlak saya harus dada ayam, gak mutlak teman-teman. Memang saya pengen, tetapi yang saya utamakan adalah keluarga teman-teman. Jadi begitu teman-teman. Nanti bisa disimak ya, bisa disimak masak saya itu persiapan nanti buat sampai buka, juga bahkan besok sahur teman-teman. Sampai besok sahur lagi tetap pakai menu itu saya teman-teman. Jadi bukan karena budget yang mahal, tapi karena memang kita sudah kondisikan kemampuan kita, kemampuan ekonomi kita ya sudah. Sambil lalu kita berdoa, berusaha agar kita diberi rezeki yang berkah dan melimpah teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Nasril ya. Salam kenal buat Muhammad Nasril. Terima kasih sudah subscribe akun saya, akun Mas Irfan. Terima kasih banyak. Dan juga buat teman-teman juga yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman. Saya di sini sekali lagi saya hanya sharing. Saya juga belajar dari teman-teman, juga terbukti kemarin ada yang koreksi ya, yaitu pisang sebagai sumber kalium. Mohon maaf teman-teman, mohon maaf. Saya belajar di sini. Jadi memang betul pisang itu sumber kalium yang mengandung potasium, atau potasium itu berfungsi mengurangi rasa nyeri pada waktu ketika kita latihan. Sumber protein, walaupun dikatakan sumber protein, tapi hanya 1 kandungan gramnya, yaitu 1 gram teman-teman. Jadi bisa dikatakan, kalau dikatakan sumber mungkin kurang tepat lah. Jadi saya mohon maaf. Jadi atas koreksinya saya terima kasih. Ini juga ilmu baru bagi saya. Terima kasih. Buat Mas siapa saya lupa. Nah, ini saya akan menjawab Muhammad Nasril. Terima kasih. Apakah saya harus pakai dada ayam? Sudah saya jawab. Kemudian total berapa belanja tempe, tahu, telur setiap harinya. Nah, ini adalah fleksibel. Sekali lagi, kalau saya belanja untuk daging itu bukan dada ayam, tetapi paha. Kenapa? Karena anak saya suka paha ayam. Kalau dada kurang suka. Kalau saya sih memang pengennya sih dada. Karena kalau dada kita tahu bahwa dada itu adalah kandungannya setara dengan isolate ya, whey isolate. Sedangkan kalau paha adalah konsentrat. Tapi nggak apa-apa, yang penting proteinnya teman-teman. Ingat cara penyajiannya juga menentukan. Kalau saya sih goreng teman-teman, digoreng. Nanti kan ada video saya itu bisa disimak. Tapi kalau misalkan dirasa untuk programnya teman-teman kurang tepat, ya jangan ditiru. Lebih baik dikukus atau direbus ya. Kemudian diberi olahan sekiranya enak dimakan, langsung makan tanpa goreng ya, seperti itu. Nggak apa-apa. Sekali lagi, pendekatan saya belum tentu juga sama dengan pendekatannya teman-teman. Silahkan, boleh ditampung dulu sarannya. Kalau misalkan oke, jalan, cocok, lanjutkan. Tapi kalau misalkan tidak, ya sudah. Kan sama-sama belajar teman-teman. Jadi begitu Mas Nasril. Jadi saya pakai paha ayam ya. Kemudian total berapa belanja tempe, tahu, telur tiap harinya. Kemarin saya beli telur istri saya 1 kilo, sekarang 31.000. Itu bisa sampai 1 minggu 2 minggu. 1 minggu lah. Karena saya juga kalau telur itu mesti digoreng 1 hari, kadang hanya 1 hari ya. Jadi kalau tahu
tahu tempe setiap hari. Pasti ketika saya makan pasti tahu tempe. Nah, kalau untuk tempe saya belinya itu kan segini teman-teman ya. Nah, kurang lebih seginilah. Itu 2000 tadi pas belanja 2000 itu bisa sampai besok. Ya, 2000. Kemudian kalau tahunya kemarin sudah beli, kalau 5000 itu bisa bertahan 2 hari. Itu digoreng, sudah diberi bumbu, diletakkan di kulkas, kemudian ketika kita mau makan kita tinggal goreng karena sudah diberi bumbu-bumbu teman-teman ya. Jadi fleksibel. Kalau misalkan saya sudah beli telurnya harian, hari ini saya bisa belanja. Kalau misalkan hanya kalau misalkan hanya tempe kemudian dengan daging ayam tidak nyampe 30.000 lah setiap hari. Tetapi saya kalau daging tidak tiap hari. Nah, itu ingat teman-teman. Jadi kalau saya misalkan saya beli ini daging ayam, saya besok tidak akan beli daging ayam lagi. Saya tetap murni menggunakan tahu tempe, telur. Nah, kalau sedangkan sumber protein yang lain dari hewaninya yang lain, saya bisa ya ikan pindang, ikan cakalang. Kadang kemarin itu saya beli ikan dorang, teman-teman. Dorang, kemudian kadang cumi ya. Tapi juga jarang sih, lebih sering kalau misalkan sudah selesai saya sudah selesai belanja daging ayam, sekarang daging ayam, besoknya saya lebih banyak ke pindang sama cakalang. Ya, selebihnya juga dari tahu tempe. Itu sudah sambal, sayur, kerupuk sih teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi saya balikin kotor. Makanya saya tidak bisa memprediksi harus berapa gram, harus berapa protein, harus berapa kalori. Saya tidak bisa memprediksi teman-teman. Boleh teman-teman juga pakai aplikasi Fatscrate, itu juga boleh ya. Karena tapi itu bersifat opsional ya, terkadang juga hitungannya juga keliru ya. Namanya juga aplikasi ya, bisa error, bisa juga betul teman-teman. Makanya boleh silakan teman-teman pakai aplikasi apa yang sekiranya bisa membantu programnya teman-teman, silahkan. Nah, begitu ya. Kemudian kata-kata saya lanjut, Mohon Nasril, kata orang kalau protein nabati nggak maksimal untuk bentuk otot, lebih maksimal hewani. Nah, ini sekali lagi saya tegaskan di sini, jangan ada yang namanya mentalitas lebih baik ya. Lebih bagus mana protein nabati dengan protein hewani. Memang kalau kita berdasarkan kandungannya memang lebih banyak hewani teman-teman. Tapi juga kalau nabati itu juga banyak, itu juga bagus. Makanya jangan pernah ada memilih atau mentalitas lebih bagus mana. Lebih baik kenapa kita kombinasikan saja dua-duanya, antara nabati dengan hewani. Itu kan lebih bagus. Nah, makanya jangan ada mentalitas lebih bagus mana, lebih baik mana. Kita kombinasikan saja. Nah, ini saran saya teman-teman. Boleh diambil, boleh tidak. Buat Mas Mohon Nasril. Begitu ya Mas, mudah-mudahan puas dengan jawaban yang saya sampaikan. Kemudian yang dari Mas Rasmanomens, ini salam kenal. Saya apa ini nama panggilan atau nama samaran saya tidak tahu. Salam kenal dari saya. Beliau bertanya, real food apa saja, kemudian asupan buat bulan puasa. Kalau real food sudah saya jelaskan tadi, yaitu dari seharian tahu tempe, telur, daging ayam, bolehlah. Utamakan protein. Jadi mau berbuka, perbanyak proteinnya. Ya, misal kalau kemarin-kemarinnya waktu sebelum puasa, ya biasanya hanya daging segini satu dagingnya karena eman. Ya mungkin sekarang lebih banyakkan lagi, tahunya double, tempenya double, dagingnya double. Pokoknya masukkan protein sebanyak-banyaknya sudah. Karena kita maintain di sini, kita maintain. Yang lagi bulking sulit sepertinya. Sama saya seperti saya sulit, saya sudah turun nih berat badan saya, tidak tinggal kurang lebih paling sekitar 87-an lah sekarang. Jadi pasti turun teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan yang turun itu adalah lemak dan juga dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah gitu. Jadi real food apa saja hariannya seperti itu. Seperti yang sudah saya upload dan juga saya sudah sampaikan kali ini. Sedangkan asupannya ya sama teman-teman. Camilan, kalau bisa camilan yang kandungannya ada proteinnya seperti ini. Nah, ini saya beli sari gandum. Ya, ini kurang lebih proteinnya ini 2 gram. Kemudian ada lemak total atau total fat 4 gram, lemak jenuh saturated fat 2 gram. Karbohidratnya total 13 gram 4%. Gula kandungan gula 3 gram. Kemudian ada sodiumnya
60 mg 4%. Jadi lumayanlah buat camilan, tetapi jangan terus makan ini teman-teman. Kombinasikan dengan nabati yang lain seperti kacang hijau. Nah, juga ada yang bertanya, katanya menurut jurnal atau riset ya, kalau misalkan kacang hijau direbus akan berkurang proteinnya. Memang sih kalau kita secara logika memang betul ya teman-teman ya. Karena hitungannya juga fat script-nya juga katanya berubah, ya memang betul. Tapi sekali lagi saya tidak menekankan atau saya tidak memfokuskan pada alat atau pada aplikasi tertentu. Jadi saya sudah yakin, bismillah, mudah-mudahan ini jadi otot, fat hilang, sudah saya makan. Itu. Dan juga pisang, teman-teman, roti, pokoknya asupan berbanyak protein. Jadi pokoknya kita siangnya cutting, ya malamnya bulking lah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga puas teman-teman. Insya Allah nanti saya latihan shoulder di 7 Gym. Kalau sempat saya akan videokan. Kalau tidak sempat ya mungkin saya hanya buat konten juga, konten-konten short ya, video short mungkin insya Allah. Baik, terima kasih. Saya doakan teman-teman yang sedang menjalankan puasa semoga selalu disehatkan, keluarga yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dan juga yang sedang kesusahan diberikan kebahagiaan, diberi kabar gembira, dan yang sedang berjuang di jauh rantau ya atau merantau mudah-mudahan selalu sehat, semoga rezekinya selalu dilancarkan, dan ketika nanti mungkin mendapat cuti atau pulang ya mudah-mudahan bisa berkumpul bersama keluarga besar juga dalam keadaan sehat. Tetap lanjut programnya. Kita 1 bulan ini kita fokus untuk maintain ya, kita fokus untuk menghilangkan lemak dan juga dosa-dosa kita teman-teman ya, 1 bulan sampai nanti merayakan hari kemenangan tiba. Amin amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Elvan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.